Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Ngobrol apa? Apa ya? Pasti saya udah diketawain sama semuanya. Nggak apa-apa, biarin aja. Memang Mama Ira begini. Yang penting kan Mama Ira kan selalu sayang semuanya. Sarangio. Gimana sih? Sarangio. Salah. Sarangio. Ngobrol apa ya? Gimana kalau hari ini kita ngobrol tentang public speaking? Wah, kemarin ada yang tanya sama Mama Ira. Mama Ira, katanya Mama Ira ngajar public speaking juga di Starlight Academy. Iya, Mama Ira mengajar public speaking untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. Ya, kenapa sih Mama Ira kok suka banget dengan public speaking? Karena kebetulan backstory saya juga dari public relations and marketing. Jadi biasanya orang-orang yang sering berkomunikasi memiliki basic atau kemampuan ilmu komunikasi dasar yang sudah melekat, ya. Ditambah lagi kemampuannya berbicara, ya. Yuk kita bahas sama-sama. Public speaking itu tidak cuma jago bicara ternyata, tapi harus punya seni saat berkomunikasi. Ini yang penting, seni berkomunikasi. Kayak apa sih maksudnya Mama Ira? Kalau seni berkomunikasi itu sama juga seperti kita menyanyi, ada seninya. Artinya ada tekniknya, ya, ada rasa percaya dirinya, ada ketulusan saat bicara. Kita tuh kelihatan banget kok kalau kita ngobrol sama orang tulus atau enggak. Ya, itu kelihatan dari mimiknya, gestur kita, ya. Oke, yuk kita ngobrol. Yang pertama yaitu bicara tenang dan teratur. Step awal, ya. Cara pertama bicara tenang dan teratur. Ya, kenapa harus tenang dan teratur pada saat kita menyampaikan pesan atau message-nya? Supaya audiensnya atau pendengarnya jelas ya apa yang akan kita sampaikan ya, dan pasti harusnya mudah dimengerti ya. Berikutnya, jaga tempo saat berbicara. Kalau kita ngobrol terlalu cepat, orang suka susah menangkap gitu ya. Misalnya contohnya, jadi bagaimana? Apakah semuanya sudah paham? Kalau memang belum paham dan segala macam. Itu yang ngomongnya aja cepat, terus yang mendengarkan langsung apa tadi katanya? Bapak Ibu gitu kan, kadang-kadang itu orang ngomongnya kok kecepatan banget, aku suka nggak ngerti deh ya. Atau mungkin anak-anak mama yang masih kuliah, nih dosen ngomong apa sih, cepat-cepat banget sih gitu ya. Atau bahkan ngomongnya malah yang pelan banget gitu misalnya. Jadi kalau menurut saya, waduh udah keburu tidur audiensnya. Ya, oke. Yuk berikutnya lagi, gunakan bahasa tubuh yang alami dan meyakinkan. Ya, pada saat kita bicara di hadapan banyak orang, yang pasti kita harus tahu dulu audiens kita seperti apa. Ya, kalau kita berhadapan dengan yang kalau boleh saya katakan tidak jauh berbeda usianya, ya, yang ngobrolnya pengennya asik-asik aja, gitu ya. Gestur kita juga harus asik, gitu ya. Nggak boleh kaku, nggak boleh terlalu tegang, gitu ya. Tapi kalau kita berhadapan secara formal, tentunya gestur kita juga menentukan sikap. Ya, sikap kita harus seperti apa ya. Lalu gaya bicara kita juga berpengaruh gitu ya. Kalau kita ngobrol di hadapan orang untuk misalnya contohnya presentasi ya, untuk convince people, meyakinkan orang atau calon customer kita. Coba, masa kalau kita ngomong, jadi begini Pak, misalnya jadi kalau menurut saya ini segala macam nih. Jadi ya begitulah Pak. Nggak meyakinkan gitu ya. Gimana kita bisa menjual produk kita kalau kita tidak tahu produk knowledge, dan bagaimana kita juga meyakinkan pembeli kita kalau gestur kita juga tidak serius ya, atau tidak disesuaikan pada tempatnya. Oke, ya. Posturnya harus tegak pada saat kita bicara. Kalau kita bungkuk, kalau kita merasa badan kita kurang nyaman, kita latihan dulu di rumah. Relaksasi gitu ya, tapi harus tegak posturnya ya. Berikutnya gerakan tangan yang pelan untuk poin-poin tertentu ya. Jadi mau menjelaskan sesuatu, kita sampaikan misalnya
menurut apa yang terjadi atau menurut data yang ada. Ya, jadi semuanya ada gerakan tangan, tidak usah berlebihan, yang penting menunjukkan sesuatu as a pointer, ya. Oke. Wajib eye contact. Masa kalau kita ngomong sama orang terus kita ngomong jadi begini Pak ya, jadi kalau menurut saya Pak ya, jadi ya enggak. Ya, kita harus melakukan namanya eye contact. Ya, selain postur tegak, eye contact kita juga boleh menggunakan tangan untuk apa? Sebagai pointer, tidak berlebihan, ya. Atur napas. Ini penting banget juga. Jadi kalau misalnya kita ngomong tuh kalau napas kita yang suka habis. Jadi napasnya diatur dulu, ditata dulu, ya, kalimat per kalimat, ya, penegasannya, ya, strengthen point-nya kita di mana, dan disitulah kita gunakan namanya power, ya. Jadi nggak boleh yang datar. Kenapa? Supaya orangnya juga tertarik untuk mendengarkan, ya, melihat, memperhatikan gitu ya. Kalau semuanya datar, jadi apabila kita semua ini tanpa ada penegasan gitu ya, napas kita tidak dimainkan di situ, ya. Jadi kita ngomong juga tidak menarik sama sekali. Oke? Ini kata-kata yang jelas dan terstruktur. Kalau kita presentasi atau kita berhadapan dengan orang, ingin menyampaikan segala sesuatunya, sebaiknya kita pikirkan dulu. Ya, kita pikirkan, kita rangkai kata-katanya, dan itu perlu waktu yang tepat untuk menyampaikan. Ya, jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu mengayun, gitu ya. Jadi semuanya harus jelas dan terstruktur, point by point gitu ya. Jadi nggak boleh lewat daripada rangka yang ada atau keluar dari rangka yang ada, ya. Ya, disampaikan secara jelas. Hindari kata-kata yang rumit ya. Oke, strukturnya yang jelas itu maksudnya Mama Ira, kan biasanya kita membuat bagan ya, istilahnya apa? Bagan apa struktur ya kalau kita bilang ya. Bagan itu apa yang mau kita sampaikan. Nah, dari situlah kita kembangkan. Setiap kalimat yang dikeluarkan berdasarkan inti dari apa yang akan kita sampaikan. Jangan terlalu mengayun gitu ya. Jadi semuanya harus jelas dan terstruktur, point by point gitu ya. Jadi nggak boleh lewat daripada rangka yang ada atau keluar dari rangka yang ada, ya. Ya, disampaikan secara jelas. Hindari kata-kata yang rumit ya. Oke, strukturnya yang jelas itu maksudnya Mama Ira, kan biasanya kita membuat bagan ya, istilahnya apa? Bagan apa struktur ya kalau kita bilang ya. Bagan itu apa yang mau kita sampaikan. Nah, dari situlah kita kembangkan. Setiap kalimat yang dikeluarkan berdasarkan inti dari apa yang akan kita sampaikan. Oke. Dengan bahasa yang mudah dicerna tapi berbobot, ini akan membuat semuanya yang mendengarkan merasa sangat senang mendengarkan gitu ya. Jadi nggak hanya menyimak saja atau bahkan bengong gitu ya, atau biasa aja nih kayaknya gitu ya. Nah, itu yang susah ya. Bagaimana kita menciptakan suasana di kelas misalnya atau dalam satu ruangan ya, kita menjadi center of attention gitu, kita sampaikan segala sesuatunya dengan gaya yang menarik ya, bahasanya berbobot ya, sehingga orang akan mengatakan bahwa oh iya, dia patut untuk kita dengarkan gitu ya. Outline dari rangka-rangka dari poin-poin yang ingin kita sampaikan juga harus dibuat dengan baik agar lebih fokus, jangan sampai melebar kemana-mana maksudnya gitu. Secara jokes boleh, kita boleh ya menyampaikan dengan sense of humor kita, tapi tetap dikontrol gitu ya. Perlu loh kita pada saat berbicara dengan banyak orang gitu, supaya nggak monoton gitu ya. Boleh kita selipkan dengan humor-humor yang ya tipis-tipis gitu kan, membangkitkan suasana gitu ya. Jadi orang tuh tetap akan ada interaksi dari apa yang kita sampaikan ya. Keempat, ciptakan kontak emosional dengan audiens. Kontak emosional. Misalnya
kita ingin memotivasi seseorang, ya katakanlah bahasa-bahasa yang penuh dengan makna berisi motivasi-motivasi gitu ya. Kalimat-kalimat itu yang membangun gitu ya. Boleh berdasarkan dari pengalaman empiris kita ya, yang inspiratif misalnya, atau apa saja yang ingin kita sampaikan. Kan sekarang banyak tuh quotes-quotes ya yang berisikan motivasi-motivasi tentang kehidupan ya. Boleh diambil dari sana. Ciptakan empati ya dari audiens gitu. Kalau kita tidak berhasil membuat interaksi dua arah atau mutual communication in between gitu, rasanya kurang tepat gitu. Kita nggak sampai tuh message kita ke orang yang mendengarkan ya. Fokus pada pengalaman-pengalaman nyata yang mudah dimengerti oleh audiens. Ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman empiris yang misalnya kalau mama nih ya membawakan di hadapan banyak orang pada saat saya sedang presentasi atau pada saat saya sebagai speakers gitu ya, atau mediator gitu ya, itu perlu diselipkan sedikit, tidak hanya dari inti dari sang pembicara gitu, atau saya sebagai pembicara, itu boleh saja ya mediatornya atau pembicaranya gitu ya, atau narasumbernya menyelipkan pengalaman-pengalaman empirisnya. Jadi kalimatnya tidak hanya melulu aja gitu, kalau kita bilang kaku gitu ya, dari apa yang kita tulis itu aja. Boleh kita kembangkan kok ya, selama tidak keluar dari outline-nya ya. Oke. Kalau tadi saya bilang humor itu penting ya, ini penting juga karena itu ada kontak emosional ternyata ya. Selama relevan aja sama topiknya ya, jangan ngawur-ngawur gitu ya. Oke. Kalau kita bisa membuat suasana nyaman ya dan menyenangkan ya, itu namanya kita bisa atau berhasil menjadi seorang icebreaker ya. Seorang public speaking yang jagoan itu hebat sekali dia untuk menjadi icebreaker di mana-mana. Tidak hanya pada saat dia berdiri di depan kelas atau berdiri di hadapan banyak orang, tapi pada saat dia bicara pun itu sudah menjadi icebreaker. Diperlukan sekali orang-orang yang canggih dan jago ya, terutama dalam komunitas-komunitas kantor ya. Sekarang di beberapa perusahaan itu sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai icebreaker ya. Tidak kalah penting yaitu konklusi yang kuat dan berkesan ya. Pada saat kita menyampaikan konklusi, pilihlah kata-kata yang punya kekuatan ya, punya kekuatan dan dampak emosional. Punya kekuatan dan dampak emosional yang positif, relevan kepada topiknya, dan yang pasti message-nya itu benar-benar utuh. Ya, jadi kalau kita ingin menyampaikan segala sesuatunya, konklusi atau kesimpulan pada akhir presentasi kita atau pada saat kita menyampaikan segala sesuatu dari hasil pembicaraan itu benar-benar bisa menimbulkan empati. Ya, kekuatannya itu terletak daripada kata-katanya. Ya, relevan atau tidak pada topiknya itu juga menjadi poin plus bagi seorang public speakers. Ya, oke. Mama Ira rasa itu saja. Cukup 5 poin aja dulu ya. Kalau ada yang berminat untuk belajar public speaking, bisa juga dilihat, sekarang kan udah bisa dilihat dari media sosial ya, bisa dilihat dari segala macam narasumber gitu ya. Siapa saja, banyak orang-orang hebat di luar sana sebagai public speakers yang sukses gitu ya. Boleh dari sana, atau mau belajar sama Mama Ira juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Maya Sofaril, because this is real.